divisi, ya di level divisi ini ada satu contoh. Nah ini ketika membuat laporan, ya itu ada kode rahasianya ya teman-teman sekalian ya. Nah, bisa kelihatan ya Pak Muhammad ya, nih ya ada rahasianya ya. Jadi semua ini yang sering teman-teman lupa ketika di lapangan di kantor imigrasi membuat laporan ya. Apapun laporan tentang kegiatan pengawasan atau apa itu tidak dicantumkan kode rahasia ya. Kemudian sekarang pakai sistem Sumaker ya harusnya juga rahasia juga di situ ya. Jadi seperti ini ya datanya harus rahasia. Ya, oke. Kembali sedikit lagi ke ini, ya jangan sampai ini menjadi dokumen yang tidak bersifat rahasia. Ini sering terlupa ya. Nanti kalau siapa tahu Bu Gloria atau Pak Muhammad Heri tidak di TPI tapi juga nanti di Intel Dakim kalau membuat laporan pengawasan ada seperti ini, harus bersifat rahasia. Ya, oke. Nah, saya ingin beralih sedikit ya ke satu yang penjamin ya, pengawasan terhadap penjamin. Ya, oke, saya buka pengawasan terhadap penjamin. Oke, ya klik. Nah ini teman-teman sekalian ya, ini yang harus diperhatikan bahwa penjamin itu bisa orang perorangan dan juga bisa badan hukum ya, bisa korporasi ya, bisa korporasi. Nah teman-teman sekalian, ya penjamin ini ada orang asing ada karena ada penjamin. Ya, kalau yang tanpa penjamin itu dengan harus jaminan keimigrasian. Ya, nah penjamin ini siapa? Teman-teman ini adalah orang atau korporasi ya yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing berada di wilayah Indonesia. Mulai dari awal datang sampai menjamin kepulangannya kalau terjadi sesuatu. Ya. Ini kira-kira teman-teman ketika kita melakukan pengawasan ya terhadap penjamin, ini ingat bahwa ada orang perorangan, ada korporasi, ini ada WNI, ada WNA. Perorangan itu bisa WNA, ya, termasuk boleh WNA. Kemudian WNI juga ada. Ya. Kemudian orang pemegang korporasi ini biasanya orang-orang asing mempunyai pemegang izin tinggal terbatas sampai izinnya tetap. Ya, kita melakukan pemetaan ini kurang lebih. Teman-teman kemudian ketika kita melihat administratif itu yang menjadi objek pemeriksaan adalah jangan lupa ketika terkait dokumen orang asing maka dokumen. Tapi terkait dengan penjamin maka diperiksa administrasi penjaminannya ya. Ya, kemudian lapangan. Jadi administrasi penjaminan perorangan atau korporasi ya misalnya ambil contoh kalau tenaga kerja asing ya ditanya yang kita teliti adalah dokumen pendirian korporasinya ya kalau perusahaan pendirian perusahaan, kalau yayasan pendirian yayasan dan seterusnya sampai kalau ada izin usaha ya izin usaha, kalau sampai ada NPWP dan seterusnya. Jadi kita sekaligus memprofiling teman-teman sekalian ya. Nah ini teman-teman yang berbentuk koperasi ini nanti melihat dokumen yang dipersyaratkan tergantung bagaimana siapa yang dijamin orang asingnya ya. Nah kemudian domisili korporasi dan sampai kesanggupan bertanggung jawab ini merupakan bagian-bagian dari pengawasan keimigrasian terhadap korporasi. Kalau yang bukan berkorporasi ya lebih sederhana dokumen yang dipersyaratkan ya, apa yang dipersyaratkan sebagai penjamin bukan korporasi. Kalau perkawinan campuran berarti KTP siapa, berarti KTP salah satu WNI dan seterusnya. Dan kesanggupan bertanggung jawab untuk keberadaan dan kegiatan orang asing sampai pemulangannya ya. Nah, tadi ada kewajiban orang asing, tapi juga ada kewajiban penjamin. Ya, setiap perubahan mengenai identitas diri orang asing dan keluarganya itu wajib dilaporkan oleh penjamin. Ya, ada status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan hingga perubahan alamat. Nah, kalau sudah dilakukan oleh penjamin, kewajiban orang asing yang melapor perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, alih penjamin itu akan gugur karena sudah diambil oleh
diambil alih oleh orang asing ya sekalian. Nah ini oke, ini pembahasan orang asing saya rasa tidak terlalu ini, kita akan kembali ke sini. Nah teman-teman sekalian, ada beberapa inovasi yang berkaitan dengan penguatan pengawasan orang asing ya. Ada beberapa inovasi penguatan orang asing. Saya akan mengajak teman-teman melihat sekilas ya, sekilas saja mengenai salah satu yang saya lihat sangat bagus ya, begitu cukup bagus, visioner untuk eh, pengawasan orang asing mendatang, masa mendatang. Sebetulnya masa lalu sudah ada ya. Kalau teman-teman melihat kemarin imigrasi luar negeri ada yang mengisi kartu. Nah, ketika mengisi kartu, kita dulu menerapkan itu, tetapi kemudian karena quick win kebijakan tahun 2010 atau 2011, akhirnya kartu itu dihapus tahun 2012. Padahal itu sebuah petunjuk awal kegiatan-kegiatan orang asing di Indonesia. Ya, dan salah satu yang menguncurkan untuk ide electronic arrival card itu adalah Bapak Dodi Herucondro ya. Saya ambil salah satu paparannya ya, yang saya akan tunjukkan saja. Bapak Herucondro ini sekarang adalah Direktur Kerjasama Keimigrasian. Ya. Oke. Nah, pada saat beliau menulis ini waktu itu masih sebagai Kepala Divisi Maluku Utara, jadi berbasis dengan penggunaan arrival card ya. Nah ini teman-teman sekalian. Nanti kita akan lihat videonya ya. Nanti kita akan lihat videonya. Kemudian rekan kalian sendiri pernah ada yang saya melihat cukup bagus ya, idenya tentang mana ini bisnis. Nah ini dia. Namanya mirip dengan sebetulnya saya pengen ini, apakah Muhammad Iskandar ini yang ada di sini dari Jambi ini salah satu yang menulis ini ya, pesertanya kan ada yang namanya Muhammad Iskandar, tapi ini Iskandar siapa ya? Saya lihat Mas ini bagus nih. Nah ini tentang bisnis dan artificial intelligence. Ya mudah-mudahan yang Muhammad Iskandar ini nih Kanim, tapi Kanim waktu itu Kanim Kerinci. Ya. Oke ini ide-ide bagus tentang penguatan pengawasan ya. Pak Dodi Condro beliau ya Direktur Kerjasama itu membuat arrival card itu sebagai petunjuk awal gitu. Jadi yang dilakukan teman-teman Bu Gloria, Pak Muhammad Hari melakukan pemeriksaan keimigrasian itu nggak ada petunjuk awal, hanya memeriksa masuk merekam udah. Tapi mereka bergerak kemana itu nggak ada gitu loh. Nggak ada petunjuk awal. Nah itu beliau Pak Dodi mengembangkan konsep itu. Ya, di Jawa Barat sudah berlaku, mungkin tapi hanya lokal ya di Jawa Barat. Nah, kita melihat sekarang bagaimana kegiatan kurang lebih lah gambaran yang beliau buat ya. Oke. Kayaknya sudah masuk ya. Oke, sudah masuk. Nah, sekarang kita putar. Oh, salah gambar. Maaf, salah gambar. Ya, sudah.
Oke, cukup sampai ini gambarnya, videonya. Ada ide-ide teman-teman terkait ini pengawasan-pengawasan kita, apalagi sekarang Presiden sudah menyampaikan imigrasi melayani ya, tidak mengontrol dan tidak mengatur gitu kata Pak Presiden. Nah, mungkin ada hal-hal yang mungkin teman-teman punya ide bagaimana kira-kira nanti pengawasan keimigrasian nanti ke depan ya. Yang pasti teman-teman sekalian ya, eh, kita juga perlu tahu kenapa sih pengawasan keimigrasian itu perlu ada ya. Nah, seperti ini nih. Ya, kenapa sih perlu ada pengawasan? Ini kita ambil pengawasan orang asingnya ya. Nah, sayang apoanya sudah nggak jalan. Oke, ya itu mungkin nggak terasa sudah 18.30 ya. Walaupun tadi mulainya agak lewat jam berapa tadi ya? 17.15 kalau nggak salah saya mulai memutar video. Nah, baik diskusi-diskusi saja informal ya, santai-santai tentang pengawasan keimigrasian. Ya, jangan lupa ada nambah tadi pengawasan pengungsi, pengawasan anak berkewarganegaraan ganda, ya. Siapa tahu habis ini di internalnya bisa memunculkan ini berapa sih anak berkewarganegaraan ganda gitu. Kemudian ada warga binaan pemasyarakatan ya. Pastinya di Sumatera Utara warga binaan pemasyarakatan ada deh orang asingnya. Nah, itu apakah bagian daripada sudah menjadi concern ya pengawasan di sana? Nah, silakan kita berdiskusi. Silakan teman-teman, saya kembalikan ke pembawa acara. Pembawa acara. Iya. Mohon izin Pak Ismoyo, untuk teman-teman sekalian apabila ada yang mau ditanyakan, baik itu pertanyaan, pendapat, boleh dengan raise hand atau membuka mikrofonnya. Untuk teman-teman dipersilakan. Nah, atau Mohon teman-teman, izin Pak, oh iya, Bu Gloria izin mau Pak, menyampaikan ide. ya mau bertanya Pak. Pak, untuk yang Molina itu kan yang sekarang ada yang diterbitkan Molina, modul lalu lintas keimigrasian. Itu arahnya sebenarnya kemana ya Pak? Makasih Pak. Modul kan panduan saja, panduan saja. Jadi ya mungkin sekarang, tapi itu bagus ya. Paling enggak ini keterbukaan informasi publiknya kan terpenuhi ya. Panduan ini bisa untuk internal, juga bisa untuk yang sifatnya eksternal ya. Itu bagian daripada mencerdaskan masyarakat. Jadi ada di bagian akhir ya teman-teman sekalian. Di bagian akhir teman-teman sekalian ada tadi di video adalah
hidup secara berdampingan gitu kan. Nah, itu positif tuh tadi. Nah, dengan cara apa ya? Salah satunya adalah memang kita harus membuka diri ya. Membuka diri terhadap penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Makanya ada program yang namanya penyebarluasan informasi keimigrasian ya. Nah, itu harus termasuk juga nanti panduan ini nanti saya belum membaca secara detail Bu Gloria bagaimana panduannya, hanya mendengar itu. Nah, tinggal itu segmennya apakah saya pengen, kalau boleh tanya sama Bu Gloria, itu segmennya buat petugas atau buat masyarakat gitu. Bu Gloria mungkin bisa Saya bisa juga belum paham, Pak. Cuma sekilas baca aja, Pak. oh iya, sekilas saja. Ya sekarang banyak yang sekilas-sekilas ya gitu. Tiba-tiba sekilas ini menjadi kebijakan ini gitu, kebijakan ini gitu kan, second home gitu, sekilas-sekilas. Oke, hari ini tadi saya cukup banyak ngobrol dengan para senior-senior analis utama mengenai second home 5 tahun, 10 tahun, agak debatable itu, ramai juga. Ya, oke. Itu mungkin yang sementara saya bisa jawab, nanti mungkin kita harus melihat ini untuk siapa segmennya sebetulnya, Bu Gloria. Apakah ini bagian daripada keterbukaan informasi publik atau ini sebagai panduan SOP untuk internal, gitu aja. Ya, ya Bu. Baik Bu Gloria, apakah sudah cukup? Ya, Sudah cukup mungkin Pak dari Bu Gloria, Pak. ya. Mungkin ada ide mau bagaimana pengawasan nanti. Ya, pengawasan nanti. Mau ada ide. Sambil teman-teman kalau sambil punya ide, ini teman-teman, ini salah satu contoh bagaimana membangun sinergisitas PKS ya antara imigrasi dengan lembaga pemasyarakatan. Ini sebenarnya concernnya adalah ini pemantauan orang asing warga binaan nih, ya. Nah, di Medan tuh bagus kalau memang bisa membangun ini, ya, bisa membangun ini. Karena kita memantau kapan warga binaan akan bebas, kapan warga binaan orang asing yang diberikan remisi, ya, dan seterusnya nih. Kemudian nanti kalau dia asimilasi bagaimana dan seterusnya. Jadi imigrasi tetap diberikan akses memantau itu, ya. Oke, dia memang dalam tanggung jawab oleh instansi lain, tetapi bagaimanapun dia adalah unsur asing, ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa nantinya dia akan dipulangkan atau dideportasi dari Indonesia, ya. Ya, ini ide-ide saja, ya. Tapi nanti lebih bagusnya kalau bisa dibangun kesisteman yang nggak lagi konvensional begini. Jadi kalau Bu Gloria mau cek nama siapa, namanya Ismoyo gitu, punya jejak rekam apa aja dulu, pelanggarannya berapa kali. Jadi kita sampai sekarang sendiri belum bisa memprofil, pokoknya kalau udah bicara soft control itu tidak lepas dari profiling. Ya, Pak Muhammad Hari pernah punya paspor nomor D09909 gitu. Kemudian pada saat paspor D itu dari pemetaan pengawasan keimigrasian, Pak Muhammad Hari pernah memakainya ini untuk ke negara Singapura. Pada tanggal siapa, melalui mana, siapa petugas yang memeriksa, jam berapa dilakukan pemeriksaan, kemudian ketika dia naik alat angkut, ya dia duduk di kursi mana, itu sebenarnya perlu kita itu. Dan di sebelah kanannya siapa, sebelah kirinya siapa, kan gitu. Ya itu kalau imigrasi mau lebih visioner ya, maksudnya kita lebih mau fokus ke situ. Ya, oke. Itu deh kira-kira ide-idenya. Ya. Ya kalau dari saya mungkin ada ide dari teman-teman nggak? Bu Gloria mau punya ide nggak? Atau Pak Muhammad Iskandar mau punya ide nggak? Kalau sudah malam idenya langsung hilang gitu. Atau mau malah muncul setelah di rumah gitu. Ya,
Begitu deh. Ya, saya serahkan lagi sama eh, Pak Muhammad Hari Melan. Ya. Ya, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Izin menyampaikan ide aja bagus. Izin Pak, izin Pak sebagai Bapak kan pernah berpengalaman nih Pak sebagai Ya. kepala rumah detensi imigrasi juga Pak, izin. Iya. Terkait penanganan pengungsi sendiri Pak, itu sebenarnya mereka itu bisa dikenakan ranah pidana nggak sih Pak? Soalnya kalau Tanjung Uban sendiri kan pernah tuh dapat info dari masyarakat, mereka gabung kegiatan pesta ataupun mereka nikah siri gitu Pak. Nanti ujung-ujungnya nanti kita koordinasi ke Rudenim dibalikin gitu. Jadi maksudnya nggak ada tindak lanjut lebih gitu Pak. Sementara kan mereka juga pengungsi itu kalau nggak salah kebangsanya stateless Pak ya, ada keluarga negaraan gitu Pak. Itu Mhm. apakah ada payung hukum sendiri untuk pidana mereka yang diatur Perpres yang 2016 tadi Pak? Atau belum atau gimana Pak, izin Pak? Mohon petunjuk arahan Pak, izin. Iya, pengungsi pun orang asing ya dalam status pengungsi pun di Indonesia bukan berarti tidak terkena bebas dari ranah pidana, enggak, tidak ada. Mereka itu tetap dikenakan klausul harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi apapun yang mau yang imigratoir maupun yang non imigratoir, kalau mereka melanggar pidana, ya mereka bisa dikenakan hal tersebut ya. Tergantung pidananya misalnya apa. Kalau pencurian ya, ya berarti kan harus ada deliknya, harus ada laporan kita ke polisi bahwa ada pencurian. Nanti kalau tersangkanya dia, gitu. Penadahan misalnya, kan banyak tidak sedikit yang pengungsi itu menadahkan barang-barang mungkin ilegal itu atau apa. Misalnya menadah motor ya untuk jual beli gitu. Kan juga nggak ada gitu kan. Nah itu juga bisa. Kalau misalnya asusila ya terkait dengan perzinahan ya, kan kita beberapa kali nangkep tuh di sana ya. Ya bisa aja, tetapi kalau ingat bahwa itu yang harus ada yang mengadukan. Yang mengadukan adalah tentu si korban kan gitu. Jadi ada hal yang harus ditempuh dalam pidana. Nah, termasuk ketika tipiring ya, naik motor kemudian tertangkap di jalan, terus ya polisi kalau mau mengenakan mau mengenakan tindak pidana ringan bisa ya, dikenakan denda, dikenakan harus bayar dan seterusnya. Itu bisa saja. Sekarang tinggal will saja ya. Karena kenapa? Ini teman-teman ya sekalian. Nah, ini nih dalam pasal ini nih ya. Nih, pengungsi wajib mematuhi tata tertib ya. Kemudian adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Berarti norma adat kebiasaan setempat ya. Kemudian ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau dia melanggar tata tertib, maka dikenai ya sanksi tindak pidana tindakan berupa penempatan secara khusus. Ini kalau tata tertib ya. Kemudian kalau dia juga tindakan berupa ini ditentukan dalam tata tertib, jadi harus dimasukkan. Tapi kalau jika dia melanggar peraturan perundang-undangan, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi bisa dipidana, bisa Pak Muhammad Hari. Tergantung nanti ini apakah harus ada laporan, harus ada aduan dan seterusnya. Ya, kalau hanya diserahkan pada rumah detensi, ya nanti akan dilihat yang dilanggar apa tata tertib atau yang dilanggar adalah ketentuan perundang-undangan. Kalau ternyata dilanggar peraturan perundang-undangan tapi ternyata ada di data tertib, maka kalau belum ditangani oleh instansi yang berwenang ya ditangani oleh rumah detensi, kan seperti itu. UNHCR ya sudah menyampaikan bahwa status pengungsi itu bisa gugur dan dicabut
apabila pengungsi melakukan tindak pidana. Ya, jadi kalaupun ini tinggal bagaimana pengawasan kita dan juga terkoordinasi instansi terkait ya. Kalau melakukan tindak pidana dan diproses pidana dan kemudian dijatuhi pidana, maka status pengungsi itu bisa diusulkan dicabut ya. Jadi pengungsi tidak kebal terhadap tindak pidana, Pak Hari ya. Siapapun tinggal kita saja, kembali ke kita. Saya mungkin ini tidak ada sih ya di teman-teman rumah detensi. Tapi saya mungkin bisa dikonfirmasi dengan kalau ada anggota rumah detensi. Saya mungkin paling sering mengenakan tindakan penempatan secara khusus deh bagi para pengungsi. Jadi dulu jangankan demo, itu aja mereka nggak berani itu sampai minta-minta maaf. Jadi mereka pernah kontrak di luar ke CH ya dengan patungan mereka ingin kontrak di luar CH. Ya udah 7 orangnya diangkut karena pelanggar tata tertib, mereka keluar dari CH tanpa izin. Ya ditaruh di rumah detensi kurang lebih 3 bulan sampai mereka minta maaf secara lisan dan tertulis. Jadi we apologize dan seterusnya, kami minta maaf dan seterusnya gitu. Ya. Nah, mungkin kalau bibit-bibit kecil itu sudah dipadamkan, tentu nggak akan lahir yang bibit-bibit besar seperti demo dan seterusnya ya. Ini tinggal kita will-nya saja gitu. Ya, gitu sih Pak Hari diskusinya. Iya, sudah lebih kayaknya ya. Lebih dari waktunya. Ya, kita masih berapa pertemuan ya? Saya jadi lupa. Jangan sampai teman-teman bosan melihat saya. Dan satu minggu ini karena rakor, jadi mungkin ambilnya sore terus ya kali ya. Itu sih, masih ada berapa? Mungkin Pak Hari mungkin ingat atau Bu Gloria ingat mungkin. Oke. Iya, mungkin itu kali ya, diserahkan sampai situ dulu kali ya, Pak Hari. Kita sudahi dulu kali ya. Siap. Sudah, iya, sudah cukup dulu. Masih kalau kurang besok lagi lah. Siap. Kalau masih kurang, iya. Ya, minta maaf dengan segala keterbatasan ya. Oke, siap. Iya, oke. Kalau gitu saya serahkan kembali ke kepada Pak Hari, apakah mau di close close, jadi saya ikut live juga kalau di close. Oke, siap Pak. Oke, baik, demikianlah untuk pertemuan di hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ismoyo menjadi pembelajaran bagi kita semua, baik itu di tempat kerja maupun di kehidupan sehari-hari, dan juga semoga bisa kita lakukan di pelaksanaan tugas kita di kantor masing-masing. Demikianlah COP pada hari ini. Saya sebagai moderator, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih banyak Pak Ismoyo. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin live Terima langsung kasih ya. banyak, Pak. Ya, Pak. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Selamat sore, selamat malam. Siap, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak.